Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan memberikan tutorial tentang proses migrasi data OSS dari versi 1.0 atau 1.1 menjadi versi RPA, di mana hal ini harus dilakukan oleh para pengusaha karena sistemnya dari OSS di versi 1.0 dan 1.1 kemudian diubah menjadi versi RPA, itu ada perubahan bentuk perizinan dan prosesnya berbeda ya. Bagaimana prosesnya? Ikuti tutorial ini sampai selesai ya. Di sini sebelumnya Bapak Ibu harus melakukan perubahan password, akun dan passwordnya harus berubah. Jika Bapak Ibu sudah melakukan perubahan, Bapak Ibu bisa masuk ke OSS RPA. Tapi ketika Bapak Ibu belum bisa merubah password, Bapak Ibu harus merubahnya dulu. Di channel Perizinan OSS kita sudah ada tutorialnya tentang cara mengubah password dari versi 1.0 dan 1.1 menjadi RPA. Silakan ikuti. Kemudian setelah Bapak Ibu mendapatkan password, baru bisa masuk ke halaman ini, login dulu ya melalui OSS RPA. Kemudian di sini kita bisa cetak. Ketika dicetak, ini akan menghasilkan printout dengan tampilan seperti di OSS 1.0 dan 1.1. Nah, sekarang tampilannya sudah berbeda. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan NIB berbasis risiko atau RPA? Nah, prosesnya Bapak Ibu harus melakukan perubahan. Di sini diklik di sini, kemudian perubahannya adalah perubahan badan usaha ya. Ketika di sini Bapak Ibu harus melakukan klik di sini. Nah, konfirmasi ya dari data-data ini, masukkan nomor SK-nya ya. Kemudian setelah di sini selesai, kita klik yang bawahnya ya, ubah sekarang ya. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya berhasil dan sukses. Nah, di sini ada tampilan isian dari bentuk badan hukum Bapak Ibu sekalian yang sudah terekam di di OSS versi 1.0 dan 1.1 atau 1. Kemudian di sini ada yang harus diubah karena di sebelah kanannya ada yang kosong. Di sini harus diisi semuanya. Setelah diisi, Bapak Ibu harus cek ya sudah betul atau belum. Kalau sudah diedit ya, kalau belum betul diedit, kemudian kita klik di sini perubahan profil badan hukum, kemudian kita simpan ya. Nah, berarti sudah melakukan migrasi data. Kemudian di sini ini adalah bentuk tampilan yang sudah ada sesuai izin yang lama. Ini muncul di sini, kemudian kita klik selesai ya. Kemudian di sini kita harus ngisi isiannya, terutama di sini Bapak Ibu harus merisi KPLI lagi ya, KPLI-nya itu karena di sini nanti ada pembagian tingkat resiko, ada tingkat resiko rendah, tingkat resiko sedang, atau tingkat resikonya yang berat ya. Jadi karena itu di sini harus melakukan input data lagi ya. Dari data ini Bapak Ibu harus jawab alamat ya, investasinya. Kemudian di sini kalau sudah ini muncul masih ada ini ada kesalahan ya, kita harus ralat, kita harus revisi kapasitasnya. Ini satu, ini satuannya rupiah kalau perdagangan ya, ini harus kita isi. Kemudian ini untuk mengisinya kita harus melakukan pengisian KPLI
ini klasifikasinya pendukung, kita pilih kartu LI nya yang sesuai dengan ini. Nah, ini kita klik ya, kemudian ini masuk, kemudian kita masukkan minimarket atau supermarket ya, kemudian pilih KPL ini, kita klik salah satu. Nah, ini jadi bidang usaha yang diajukan ini termasuk untuk koperasi dan UMKM, jadi telah memenuhi syarat. Jadi bila tidak memenuhi syarat, permohonan Bapak Ibu akan tertolak oleh sistem ya. Jadi di sini sudah, kita ini kan akan muncul detail usaha ya. Jika di sini detail usahanya ya, kemudian kita ya, lokasi daratan, isiannya ini harus diisi apa jalan, semuanya harus dijawab. Kemudian kita menentukan validasi risiko. Jadi ini apakah kegiatan ini masuk risiko rendah, menengah, atau yang tingkat level berat ya, risikonya tinggi. Jadi kalau risikonya rendah, kewajibannya juga tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat risiko yang tinggi. Nah, ini kita klik, kemudian risikonya mikro, risikonya rendah ya. Ini deskripsi kesehatan usaha, ini apakah masuk di kabupaten kota ya. Jadi karena levelnya risikonya rendah, cukup di kabupaten kota ya. Kemudian kita isi kapasitasnya ini 250 juta per tahun, dalam artian omsetnya, kapasitas satuannya adalah rupiah. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? Tidak. Jadi di sini hanya menjual barang yang siap untuk dijual, tidak ada pengolahan. Nah, apakah Anda sudah memiliki sertifikat halal? Ya belum, kalau tidak ada yang diperlukan untuk memproses dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian kita simpan, klik. Nah, di sini berarti sudah finishing ya. Ada kapasitas kita tambahkan menjadi 250 juta per tahun. Rupiahnya ini kita masukkan satuannya. Nah, kemudian berhasil melakukan perubahan data proyek Anda. Kemudian kita lanjut, ada isian yang masih kita perlukan, kemudian kita centang, selanjutnya kita klik yang bawah, dan di sini ini adalah finishing ya. Jadi finishingnya seperti ini. Jadi ketika sudah selesai, di sini akan muncul perizinan berusaha berbasis risiko, NIB-nya seperti ini ya. Kemudian di sini kita lihat di bagian bawah bahwa perizinan ini sudah terbit di tanggal 22 Oktober tahun 2019, tetapi kemudian diakan perubahan ya, terakhir di tanggal 20 April 2022 ya. Ini yang izin yang terakhir yang diterbitkan oleh OSS. Di sini juga ada lampiran ya. Nah, ini ada lampirannya. Kemudian lampiran ini di sini jelas ya, sudah ada lampirannya. Jadi perizinan berusaha berisiko ya. Ya, di sini belum muncul ya, masih belum muncul namanya lampiran yang bentuk tabel kotak-kotak. Ini masih seperti ini, harus melakukan proses lagi, yaitu kita harus melakukan proses perizinan usaha. Kemudian di sini kita diharuskan untuk melakukan pernyataan secara mandiri dengan melalui elektronik ya. Kita klik di sini ya, kemudian kita harus membaca pernyataan ini secara detail. Bapak Ibu harus paham dulu, kemudian klik ini. Ada beberapa pernyataan yang harus
diklik ya. Pertama mengikat 3L, kedua kesediaan memenuhi kewajiban ya. Jadi di sini ada persyaratan khusus untuk swalayan ya. Ini Bapak Ibu harus baca secara baik-baik ya. Jadi Bapak Ibu harus mengerti kewajiban-kewajibannya sudah ditentukan di sini ya. Kemudian kita klik di sini, kemudian sertifikat halal kalau ini perlu. Kemudian pernyataan tentang tata ruang ya. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan tentang lingkungan hidup. Di sini adalah namanya surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Karena ini skalanya kecil jadi harus cukup SPPL, dimana kalau skalanya sedang atau skala besar mungkin beda, bisa UKLPL atau AMDAL ya. Nah kemudian kita klik di sini ya, kita lanjut klik ya, langsung muncul di sini Bapak Ibu perizinan usaha berbasis resiko. Di sini muncul NIB-nya, kemudian ada bentuk lampiran ya. Jadi ada NIB dan lampiran ini ada. Kalau di sini dulu tidak ada klasifikasi resiko ya. Kalau artinya di seri 1.0 dan 1.1 klasifikasi ini tidak ada. Kemudian di sini perizinan usaha ini NIB berlaku untuk persiapan untuk operasional dan komersil kegiatan usaha. Jadi di sini karena tingkatannya rendah risikonya, Bapak Ibu perusahaan ini hanya cukup mendapatkan NIB, tidak perlu izin usaha. Ya, ini berlaku sebagai izin usaha juga. Nah, di sini ini. Jadi untuk komersil kegiatan usaha berarti ini adalah izin usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf.